Pemirsa, warga dari berbagai daerah merayakan Hari Kemerdekaan dengan mengikuti berbagai perlombaan, mulai dari lomba tangkap bebek di Makassar hingga balap karung dengan menggunakan helm di Palembang. Para pedagang Pasar Maricaya, Makassar, Sulawesi Selatan meramaikan Hari Kemerdekaan dengan mengikuti lomba tangkap bebek yang berhadiah bebek tangkapan mereka. Dengan memakai seragam sekolah dasar dan mata ditutup serbet, mereka saling berebut dan bertabrakan demi menangkap bebek. Pelajar SD 110 Perumnas Sako Palembang, Sulawesi Selatan memeriahkan Hari Kemerdekaan dengan menggelar aneka lomba tradisional. Mulai dari balap bakiak, memindahkan belut dalam ember, hingga balap karung dengan menggunakan helm. Para siswa mengikuti perlombaan dengan sukacita. Setelah tidak adanya perlombaan 17-an akibat pandemi COVID-19. Nah, kalau yang ini, peserta lomba panjat pinang harus waspada dengan atraksi yang satu ini. Bukan lagi memanjat pinang, tapi memanjat kawan. Ya, atraksi yang dilakukan sejumlah orang ini viral dan sukses memukau netizen. Berbekal kekompakan dan kekuatan fisik, sejumlah orang membentuk menara manusia dengan saling memanjat hingga puncak tertinggi. Semua ini dilakukan dengan hati-hati dan tentunya dengan latihan rutin dan persiapan yang matang. Tim Liputan iNews melaporkan. Suasana meriah peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia juga dirayakan di Kabupaten Lanijaya, Papua. Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia berlangsung hikmat. Upacara pengibaran bendera merah putih dipimpin langsung penjabat Bupati Lanijaya, Petrus Wakerkua. Upacara diikuti oleh 800 peserta, terdiri dari pegawai Pemkab Lanijaya, pelajar, masyarakat, dan anggota TNI Polri. Usai upacara, Petrus menyatakan pasca pandemi COVID-19, Kabupaten Lanijaya akan berusaha bangkit demi kesejahteraan warga. Kita memperlihatkan kekompakan, kebersamaan dalam rangka peringatan 17 Agustus. Jadi kahaya ke tapi kita pantau di sekitar masyarakat dan semua tempat tinggal warga, masyarakat, semua yang ada di jantung ibu kota ini, semua bulu-bulu naik, bendera naik, itu berarti hatinya merah putih semua. Hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia merupakan hari libur nasional. Namun tidak semua warga bisa mengikuti detik-detik pengibaran bendera merah putih di rumah, sebagian masih harus menjalankan tugasnya. Seperti inilah detik-detik awak redaksi iNews memberikan penghormatan kepada sang saka merah putih yang tengah dikibarkan di Istana Merdeka. Meski harus bertugas, namun para awak media tetap memberikan penghormatan mereka saat tengah mengawal siaran langsung pengibaran bendera merah putih di Istana Negara. Tidak hanya di newsroom, para penyiar berita juga ikut memberikan hormat kepada merah putih. Sementara itu, pemirsa, sejumlah narapidana rutan kelas 1 Salemba, Jakarta dapat remisi khusus di peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia. Sementara di Banjarnegara, narapidana yang mendapat remisi melakukan sujud syukur. Suasana haru terlihat saat sejumlah napi rutan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat mendapat remisi khusus di HUT ke-77 Republik Indonesia yang diberikan Kemenkumham Rabu siang. Dari total 3.000 napi, hanya 830 napi yang mendapat remisi khusus di Hari Kemerdekaan dan 33 napi mendapat remisi umum 2 atau langsung bebas. RU2-nya itu ada sebanyak 33 orang ya. Jadi yang RU2 hari ini yang langsung pulang sebanyak 33 orang. Sisanya itu mendapatkan RU1. Kalau persyaratannya apa? Persyaratannya ya seperti standar saja ya. Yang pertama, dalam kurun waktu 1 tahun belakangan berkelakuan baik ya. Kemudian
yang bersangkutan juga sudah mendapatkan vonis putusan dari pengadilan. Sementara itu, sebanyak 37 napi rutan negara Banjarnegara langsung sujud syukur begitu mendapat pengurangan hukuman di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Remisi diberikan kepada warga binaan yang sudah memenuhi syarat dan memiliki catatan kelakuan baik selama menjalani masa hukuman. Dari Jakarta dan Banjarnegara, Rani Sanjaya dan Elis Novit, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi di mana Polri didesak untuk menetapkan istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, sebagai tersangka di kasus kematian Brigadir Yosua. Menurut pengacara Yosua, Putri diduga menghalangi proses penyidikan termasuk upaya menyuap LPSK. Pengacara keluarga Brigadir Joshua, Kamarudin Simanjuntak, meminta Polri untuk segera menetapkan istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, sebagai tersangka dalam kasus kematian Brigadir Joshua. Menurut Kamarudin, istri Sambo diduga telah terlibat dalam insiden tewasnya Brigadir Joshua. Sebab, menurut Kamarudin, Putri Chandrawati diduga telah berusaha untuk menghalangi proses penyidikan, termasuk dugaan upaya untuk menyuap LPSK. Jadi kita pikir ini sandiwara semua. Kemudian udah saya analisa juga percakapan WhatsApp beliau dengan almarhum maupun dengan adik almarhum, tidak ada perbuatan pelecehan itu dari awal, sudah kita yakin. Oleh karena itu, karena saya sudah berusaha menolong dia, bahkan saya kepengen bertemu sama Ibu Putri ini, tetapi dia tidak mau, terus berpura-pura melakukan obstruction of justice juga, persekongkolan jahat juga atau permufakatan jahat, menyebar kebohongan atau hoax juga di tengah masyarakat. Maka demi kepastian hukum, saya minta supaya Ibu Putri segera ditetapkan tersangka. Demikian juga yang lain-lainnya itu yang menghalang-halangi penyidikan maksudnya, yang merusak barang bukti, yang menyembunyikan barang bukti juga harus segera dijadikan tersangka, jangan hanya dikenakan kode etik. Itu intinya. Sebelumnya, Bareskrim Polri resmi menghentikan kasus dugaan pelecehan terhadap istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, yang diduga dilecehkan oleh Brigadir Joshua. Menurut Bareskrim Polri, kasus tersebut dihentikan karena tidak ditemukan peristiwa pidana usai dilakukan gelar perkara. Sementara, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK menolak dan tidak melanjutkan laporan permohonan perlindungan yang diajukan istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. LPSK menilai ada sejumlah kejanggalan dalam laporan Putri ke LPSK. Meski begitu, tim tetap melakukan pendalaman dan asesmen, namun tidak ada keterangan yang bisa digali dari Putri Chandrawati tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Keluarga Brigadir Yosua minta penyidik mengembalikan uang senilai 62 juta rupiah yang diduga milik almarhum. Orang tua Brigadir Yosua mengaku barang yang sudah dikembalikan hanya pakaian almarhum. Orang tua almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat meminta penyidik mengembalikan uang senilai 62 juta rupiah yang diduga milik Brigadir Yosua yang akan dipergunakannya untuk menikah. Sementara barang milik Brigadir Yosua yang telah dikembalikan oleh penyidik berupa pakaian almarhum, sedangkan 2 unit telepon genggam, uang tunai, rekening tabungan, dompet, ID card, serta PIN emas penghargaan dari Kapolri 2019-2021 Idam Aziz belum dikembalikan. Yang disita kalau nggak salah 62 juta sekian. Disita penyidik itu kan? Iya. Belum ada alasannya nggak? Ya belum tahu, nggak ada alasan. Katanya untuk bukti. Harapan Om dengan duit itu? Pokoknya yang tidak bersangkut paut dengan penyidikan segera dikembalikan, ya gitu aja. Jadi di sana pun untuk apa kan? Ya nggak tidak bersangkut paut, itu hak almarhum termasuk kami warisnya kan. Duit itu mungkin untuk persiapan pernikahan almarhum. Memang jauh-jauh hari waktu sebelum ada kejadian ini kami juga nasihati anak ini, mengingat dia ada rencana mau pernikahan tahun depan. Kalau soal nominal uang di ATM itu kami belum tahu. Itu aja dia. Sementara itu terkait transaksi rekening Brigadir Yosua setelah meninggal dunia, dirinya belum mengetahui pasti dan belum bisa memastikan karena Brigadir Yosua tak pernah bercerita terkait tabungan yang ada di rekening. Dituduh kebanyakan manggung, mantan pengacara Baradae, Deoli Payubara melaporkan Roni Talapesi ke polisi. Roni yang merupakan pengacara baru Baradae dilaporkan terkait dugaan pencemaran nama baik. Deoli Payubara melaporkan pengacara baru Baradae, Roni Talapesi, ke Polres Metro Jakarta Selatan Selasa malam kemarin. Laporan tersebut terkait dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik.
Menurut Deolipa, setidaknya ada 3 hal yang membuat dirinya memutuskan untuk melaporkan Roni. Karena saya dicemarkan nama baik saya di media elektronik, di mana saya itu dicemarkan karena kebanyakan manggung. Pertama, yang kedua bikin si Barada Eliezer nggak tenang. Ketiga, lagi penyidikan saya turun-turun aja ke mana? Kemana? Ke bawah, ke basement ke dasarnya siapa? Dasarnya itu untuk press conference, istilah gitu. 3 hal itu saya dituduh bikin Barada Eliezer nggak tenang. Yang kedua bikin sibuk manggung. Sejak dicabut kuasa hukum sebagai pendamping hukum Baradae, Deolipa Yumarak kerap bernyanyi perihal kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Dirinya juga telah melayangkan gugatan uji material dan formil surat pencopotan dirinya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Lika Apriliani, Andri Setiawan, Leman, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, di sisi lain Roni Talapesi kini masih fokus pada upaya kliennya menjadi justice kolaborator. Kami sekarang fokus mengawal LPSK karena sejak dikabulkan permohonan menjadi justice kolaborator ini membuat kami semakin yakin bahwa ada keadilan untuk klien kami. Nah, proses GC ini kan sedang berjalan, kemudian juga pun kita fokus kedepannya kita fokus agar bisa masuk ke pasal 51 ayat 1. Karena kita lihat di sini kan pasal yang diancamkan itu adalah pasal 338 dan 340 yang dijelaskan dengan sengaja. Kalau mau kita sampaikan sedikit kepada teman-teman bahwa sebenarnya klien kami ini tidak ada niat atau tidak ada kesengajaan karena dia tidak dalam rencana pembunuhan. Yang tadi sudah kemarin disampaikan oleh Ketua LPSK bahwa klien kami tidak ada mens rea, tidak ada niat. Nanti target-targetan kami ini ke depannya nanti menjadi bahan pembelaan kami di pengadilan. Masih ada BAP tambahan, tetapi yang ingin saya perlu sampaikan kepada publik, jangan khawatir karena tidak ada yang berubah. Kemudian dengan status gizi seperti ini, klien kami juga pun merasa nyaman ya menyampaikan seluruh. Partai Persatuan Indonesia mendukung pelaksanaan vaksinasi dosis keempat untuk meningkatkan kekebalan tubuh seseorang agar terhindar dari virus corona. Apalagi di Jakarta, kasus aktif virus corona terus meningkat. Kasus aktif coronavirus di DKI Jakarta terus meningkat setiap hari. Masyarakat diimbau untuk waspada terhadap penularan dengan menjaga protokol kesehatan termasuk vaksinasi. Di tengah meningkatnya kasus aktif, vaksin dosis keempat mulai diberikan pemerintah, di mana target utama adalah tenaga kesehatan. Vaksin dosis keempat ini mendapat dukungan dari Partai Persatuan Indonesia untuk kembali menguatkan kekebalan tubuh. Sangat baik. Untuk mengurangi penularan, booster ini pasti dengan tujuan, dengan kajian, ya kan? Untuk penyebaran itu tidak merata dan akhirnya gara-gara mereka tidak mau, ya merugikan kita juga. Masyarakat yang belum divaksin diajak Partai Perindo untuk segera mengikuti program vaksinasi dan aktif menjaga protokol kesehatan serta rutin berolahraga. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo menemui timnas Indonesia yang sukses menjuarai Piala AFF U16 2022 di Istana Merdeka. Informasinya usai jeda.